Jaka mencoba mengayunkan borgol besinya sebagai senjata improvisasi. Namun bagi Teddy, gerakan itu tampak lambat seperti rekaman film yang diputar pelan. Teddy melangkah masuk ke dalam area pertahanan Jaka, sebuah langkah entry yang sangat presisi. Tak! Teddy menangkap pergelangan tangan Jaka dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya melakukan serangan knife hand strike, tebasan telapak tangan, tepat ke arah saraf leher Jaka. Jaka tidak sempat berteriak, matanya langsung memutih dan tubuhnya lemas seketika, jatuh ke aspal seperti karung beras yang tumpah. Aris, yang melihat kedua anak buahnya tumbang dalam hitungan detik, mulai kehilangan akal sehat. Rasa takut yang bercampur dengan rasa malu di depan kerumunan membuatnya melakukan tindakan nekat. Tangannya bergerak menuju sarung pistol di pinggangnya. "Jangan bergerak! Saya tembak kamu!" teriak Aris dengan suara pecah. Pistol HS-9 milik Aris baru saja keluar setengah dari sarungnya ketika Teddy meledak dalam gerakan maju yang sangat eksplosif. Teddy tidak memberi jarak. Ia menggunakan telapak tangannya untuk mengunci telapak tangan Aris yang sedang memegang gagang pistol, menekan senjata itu kembali ke dalam sarungnya dengan kekuatan yang luar biasa. Krak! Bunyi tulang jari Aris yang terhimpit membuat para penonton di pinggir jalan bergidik. Teddy lalu memutar tubuhnya, menggunakan momentum berat badan untuk melakukan bantingan bahu, seanage, terhadap Aris. Tubuh polisi arogan itu melayang di udara sebelum akhirnya menghantam kap mobilnya sendiri dengan suara dentuman logam yang keras. Braa! Kaca depan mobil dinas itu retak 1000. Aris terbaring di atas kap mobil, mengerang kesakitan dengan napas yang tersenggal-senggal. Dalam satu gerakan halus, Teddy berhasil merebut pistol Aris, melepas magazinnya dengan kecepatan yang hanya dimiliki oleh instruktur penembak runduk, dan membuang peluru-peluru itu ke aspal satu persatu. "Senjata ini," ucap Teddy sambil menatap Aris yang sudah tak berdaya, "diberikan negara untuk melindungi nyawa, bukan untuk memuaskan egomu yang kerdil." Teddy melempar pistol kosong itu ke dada Aris. Suasana menjadi sunyi senyap. Tak ada lagi sirine yang meraung, tak ada lagi bentakan. Yang tersisa hanyalah harga diri oknum polisi yang hancur berkeping-keping di atas kap mobilnya sendiri. Meskipun sudah terkapar di atas kap mobil dengan napas yang memburu, sisa-sisa kesombongan dalam darah Aris belum sepenuhnya padam. Ia merasa dipermalukan di depan puluhan mata pengendara yang kini justru mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kehancurannya. Aris mengerang, tangannya meraba-raba saku celananya. Di sana, ia menyimpan sebuah pisau lipat taktis kecil yang biasa ia gunakan untuk menakut-nakuti pelanggar lalu lintas. Dengan gerakan yang licik, ia berpura-pura menyerah sambil menunggu Teddy mendekat untuk mengambil dompetnya yang masih tergeletak. "Ampun, dan saya hilaf," rintih Aris. Suaranya dibuat selemah mungkin. Teddy melangkah maju. Namun, insting seorang prajurit Gultor tidak bisa dikelabui oleh akting amatiran. Ia melihat otot lengan Aris yang menegang, tanda sebuah serangan akan diluncurkan. "Mati kamu!" Aris berteriak sambil melompat bangun, mengayunkan pisau lipatnya ke arah leher Teddy. Itu adalah gerakan yang sangat berbahaya dan ilegal bagi seorang aparat. Namun bagi Teddy, itu hanyalah konfirmasi bahwa Aris memang tidak layak memakai seragamnya. Teddy tidak mundur. Ia justru maju satu langkah, masuk ke dalam jangkauan serangan Aris untuk mempersempit ruang gerak pisau tersebut. Dengan teknik paring yang sempurna, Teddy menangkis pergelangan tangan Aris menggunakan lengan bawahnya, lalu tangan kirinya mencengkeram siku Aris dan menariknya dengan sentakan kuat. Krak! Sendi bahu Aris bergeser. Pisau itu terjatuh ke aspal sebelum sempat melukai siapapun. Belum sempat Aris berteriak, Teddy melakukan serangan balasan yang lebih brutal dari yang pernah Aris lakukan. Sebuah hantaman lutut, knee strike, tepat ke arah rusuk, disusul dengan bantingan lutut ke arah perut yang membuat Aris terlipat seperti kertas. Teddy mencengkeram tengkuk Aris, menekan wajah polisi itu ke aspal yang berdebu, tepat di samping sepatunya yang tadi diludahi Aris. "Tadi kamu bilang, napas saya kamu yang atur?" Teddy bertanya dengan nada yang sangat tenang, namun mematikan. "Sekarang, coba atur napasmu sendiri." Aris hanya bisa megap-megap, mulutnya penuh dengan debu aspal. Ia benar-benar hancur, secara fisik maupun mental. Di titik ini, ia bukan lagi seorang polisi, melainkan hanya seorang pengganggu ketertiban yang baru saja diringkus oleh otoritas yang jauh lebih tinggi. Aris terpuruk di aspal, wajahnya yang tadi merah padam kini berlumur debu dan sisa harga diri yang hancur. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari para pengendara yang kini terang-terangan menertawakannya.